ada di sebelah kanan operator, berarti dia di sebelah kiri. Tangnya buat regio sebelah kiri. Ya, ingat posisiin S terbalik, lihat takiknya kanan atau kiri dari operator. Ya, kalau ada di kirinya operator, sebelah kanan regio kanan. Kalau misalnya takiknya ada di sebelah kiri, takiknya ada di sebelah kanan operator, buat regio kiri atau regio 2. Ya. Berarti ini tang buat regio 2. Ayo, coba lihat nih. Ini S terbalik. Lu bayangin kalau perut S-nya ada di depan kita. Kira-kira takiknya ini ada di sebelah kiri operator atau di sebelah kanan operator? Lihat nih. Ingat, S-nya, perutnya harus menghadap kita, menghadap operator. Ini takiknya ada di sebelah kiri kita atau di sebelah kanan kita? Operator maksudnya. Kiri operator, ya. Kalau kiri operator berarti buat regio berapa? 1 apa 2? Regio 1. Betul. Jadi kalau yang ini untuk regio 1. Paham ya? Paham ya? Gitu. Nah, kalau ini big joint handle membentuk bayonet dengan ujung big terbuka itu buat M3. Ya. Big joint handle membentuk bayonet dengan ujung big terbuka ini buat tang M3 atas. Ya. Kalau yang ini big joint handle membentuk bayonet, ujung big tertutup buat tang sisa akar rahang atas. Ya. Ini tang sisa akar rahang atas. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau untuk rahang bawah, deskripsinya sama nih. Big joint handle membentuk sudut 90 derajat. Ya. Big joint handle membentuk sudut 90 derajat dengan ujung big terbuka dan membulat. Dengan ujung big terbuka dan membulat. Ini buat gigi anterior. Ya, buat gigi anterior. Bawah. Itu 90 derajat. Ya. Kalau untuk premolarnya, big joint handle membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Ya, big joint handle membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Ya. Nah, dengan ujung big terbuka dan membulat di kedua ujung bignya. Ingat, anterior 90 derajat, anterior bawah 90 derajat, ujung big terbuka dan membulat. Kalau untuk premolar, big joint handle lebih dari 90 derajat, ujung big terbuka dan membulat juga. Nah, kalau untuk gigi molar bawah, big joint handle-nya bentuknya 90 derajat juga. Tapi terdapat bifurkasi di kedua ujung big-nya. Ingat ya, kalau bifurkasi ada 2, berarti itu untuk gigi molar. Ya, untuk gigi molar bawah. Tuh. Kalau nanti big joint handle membentuk sudut 90 derajat tapi ujungnya tertutup, itu berarti tang sisa akar. Ya. Paham ya? Coba gue tanya, big joint handle membentuk huruf S terbalik dengan ujung big membuka dan membulat dan terbuka. Tang apa? Big joint handle membentuk membentuk huruf S terbalik, ujung big terbuka dan membulat. Premolar atas. Big joint handle membentuk huruf S terbalik, ujung big terbuka, bifurkasi ada di kanan operator. Bifurkasi ada di kanan operator. Molar atas, kiri. Oke, good. Big joint handle membentuk sudut 90 derajat, ujung big terbuka dengan bifurkasi di kedua ujung bignya. Molar rahang bawah. Ingat, molar rahang bawah. Good. Paham ya? Nanti lo harus ingat ya. Ingat gimana cara memverbalkan tangnya. Nah, Bain sama koret apikal. Sama jangan lupa tampon. Nah, sekarang kalau udah dilakukan anestesi, kalau close method apa butuh respiratorium? Nggak butuh ya. Nggak butuh. Respiratorium itu untuk open method ya. Respiratorium itu untuk open method ya.
verbalinnya pas persiapan alat bahan, Bang. Betul, ya. Verbalin jenis tangnya itu pada saat siapin alat dan bahan, ya. Kayak standar, satu set alat anestesi, Bain, atau forceps ekstraksi. Nah, lu verbalin. Forceps yang digunakan ada forceps dengan big joint handle membentuk sudut 90 derajat, misalnya gitu. Ujung big terbuka dan dan terdapat bifurkasi di kedua ujung bignya. Nah, kayak gitu. Ya, di verbalinnya pas lagi siapin alat dan bahan. Terus ingat, kalau untuk posisi pasien operator, ingat yang ini, Bain anestesi ekstraksi. Ya, Bain anestesi ekstraksi. Bain regio 1 dan regio 4, anestesi regio 3 posterior, dan ekstraksi regio 4 posterior, semuanya dari samping kanan. Posterior. Selain itu, dari depan kanan. Iya. Kalau anterior regio 3, kalau posterior regio 3 Bain berarti apa? Posterior regio 3 Bain dari mana? Posterior regio 3 Bain dari mana berarti? Dari depan kanan ya. Good. Gitu. Bang, kalau kuret sama bonfile di close method masukin nggak, Bang? Nggak perlu. Kuret iya, bonfile nggak usah. Ya. Nggak usah ya. Gitu. OSCE kemarin ada raspa, Bang, berarti pemilihan alatnya nggak usah dikasih tahu raspanya, nggak usah. Kan kalian close method, bukan open method. Kalau open method, baru pakai raspa, pakai bonfile, ya. Gitu. Ya. Method. Thank you, Bang, sama-sama. Ingat, Bain, regio 1, regio 4 posterior, anestesi regio 3 posterior, ekstraksi regio 4 posterior dari samping kanan. Bain regio 1, regio 4 posterior, anestesi regio 3 posterior, ekstraksi regio 4 posterior dari samping kanan, sisanya dari depan kanan. Ya. Depan kanan tuh hitungannya jam 7, ya. Jam 7. Jam 7 depan kanan, samping kanan jam 9, ya. Paham ya? Kalau close method sama dengan IPM, ya. Close method IPM sama dengan IKGA cara tekniknya ya. Anestesi regio anterior 3 depan kanan tetap betul, ya. Anestesi regio 3 posterior ya. Berarti kalau gua tanya anestesi regio 4 posterior dari mana? Regio 4 posterior. Anestesi regio 4 posterior. Lah, kenapa samping kanan? Depan kanan. Kalau anestesi yang dari mana? Regio 3 posterior, betul. Ya. Sebutin aja. Nah, sebutin aja pasiennya. Kalau posisi pasien itu duduk tegap setinggi siku atau setinggi bahu operator ya. Gitu. Jadi nggak perlu disebutin derajat-derajatnya. Kalau mau disebutin derajatnya boleh. Cuma kalau duduk tegak kan berarti sudutnya 90 derajat. Lu sebutin duduk tegak aja udah tahu ya. Berarti kemiringan kursinya itu 90 derajat. Ya. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Ulangi lagi, dengerin benar-benar ya. Bain regio 1, regio 4 posterior. Bain regio 1, regio 4 posterior. Gini aja. Anestesi regio 3 posterior. Anestesi regio 3 posterior. Sama ekstraksi regio 4 posterior, semua dari samping kanan. Kalau yang nggak gue sebutin, itu dari depan kanan. Ya, paham ya? Coba gue tanya. Ekstraksi anterior regio 2. Dari mana? Ekstraksi anterior regio 2. Depan kanan. Anestesi posterior regio 4. Anestesi posterior regio 4. Depan kanan. Anestesi regio 3 anterior. Anestesi regio 3 anterior. Masih ada yang jawab samping kanan. Regio 3 anterior. Depan kanan. Sekarang gue mau tanya, regio 3 apa aja yang dari samping kanan?
Regio 3, apa aja yang dari samping kanan? Anestesi. Anestesi posterior. Kalau anestesi anterior dari mana? Depan kanan. Regio 1, apa aja yang dari samping kanan? Regio 1 posterior. Regio 1 posterior, apa aja yang dari samping kanan? Regio 1, vein doang, betul. Kalau yang dari depan kanan, kan regio 1 posterior aja, itu yang dari samping kanan. Nah, kalau regio 4, yang dari samping kanan apa aja? Regio 4 posterior, apa aja? Yang dari samping kanan. Vein sama ekstraksi, ya. Jadi lu ingatnya vein, anestesi, ekstraksi, ya. Kalau lu ingat begini samping kanan, sisanya udah nggak usah mikir, ya. Ingat posterior ya, posterior, jangan ketukar sama anterior. Gitu. Jadi pertama, lu nanti sebutin posisi awalnya. Kalau pas posisi pasien, posisi operator, awalnya sama duduk tegak, oklusal rahang bawah sejajar lantai, kalau rahang bawah mulut sejajar sama si kooperator, atas sejajar sama bahu operator. Nah, kalau yang awal-awal, berarti lu ikutin anestesinya dari mana, sesuai dengan regionya. Misalnya regio 3 posterior, berarti posisi pasien untuk anestesi berada di samping kanan pasien. Nanti begitu lu masuk ke vein, lu jelasin lagi, pada saat vein, posisi operator di depan kanan pasien. Ekstraksi di depan kanan pasien. Jadi lu verbalinnya gitu ya. Verbalinnya pas perubahan posisi itu disebutkan sebelum lu mau melakukan tindakan apa. Ya. Tadi misalnya anestesinya udah diverbalkan nih, terus lu cek anestesinya udah jalan, lu lakukan pembukaan perlekatan, ya. Buka perlekatan dengan ekskavator, ya, di seluruh sulcus, ya. Buka perlekatan dengan ekskavator di seluruh sulcus, terus lakukan elevasi dengan menggunakan vein yang diinsersikan di bagian mesial, gigi yang akan diekstraksi. Bertumpunya sama apa? Bertumpu sama tulang alveolar, ya. Ingat ya, insersikan vein di atas tulang alveolar, bagian mesial, gigi yang akan diekstraksi. Udah kayak gitu putar 180 derajat sampai giginya terasa terangkat. Ya. Jangan lupa, kalau vein harus disebutkan juga ininya, apa namanya? Fiksasinya. Atas pinch grasp, bawah sling grasp, ya. Atas pinch grasp, bawah sling grasp. Udah elevasi, gigi terasa terangkat, baru adaptasi forceps seapikal mungkin, ya. Jadi nanti verbalnya gini, setelah gigi terasa terangkat, ubah posisi operator menjadi, nah kalau misalnya ada perubahan posisi, ya, ubah posisi operator menjadi samping kanan, misalnya regio 4 posterior, ya, ubah posisi operator jadi di samping kanan misalnya, samping kanan, lakukan fiksasi dengan teknik sling grasp, lalu adaptasikan forceps seapikal mungkin, gerakan luksasi buka lingual sampai gigi terasa longgar, lalu gerakan figure of eight, ya, gerakan figure of eight, lalu ekstraksi ke arah bukal, jangan ekstraksi ke arah oklusal, mentok sama gigi atasnya nanti, ya, gitu. Nah setelah diekstraksi, baru ingat lakukan evaluasi. Evaluasi kelengkapan gigi dari mahkota sampai apikal, ya. Evaluasi kelengkapan gigi dari mahkota sampai apikal, ya. Setelah lengkap, tidak ada yang fraktur, kita lakukan kuretase apikal, ya. Kita lakukan kuretase apikal dengan kuret apikal. Setelah itu baru dilakukan irigasi, ya. Irigasi baru pemijatan, ya. Figure of eight cuma boleh di molar bawah, ya. Cuma boleh di molar bawah. Figure of eight itu giginya lu jepit pakai forceps, terus lu gerakin ngebentuk angka 8, ya. Gerakin ngebentuk angka 8.
ya. Gerakin forcepsnya kayak ngebentuk angka 8 sambil mencengkeram si giginya, ya. Gitu. Kalau yang atas cuma luxasi sama ekstraksi, ya. Gitu. Setelah itu, setelah diirigasi, lakukan pemijatan soket. Setelah pemijatan soket, pasiennya instruksikan untuk gigi tampon, ya. Setelah gigi tampon, closingnya sama kayak ekstraksi di IKGA, ya. Tidak boleh makan minum 30 menit sampai 60 menit setelah perawatan. Udah kayak gitu menggigit tampon selama 30 menit. Jika tamponnya basah, diganti dengan tampon yang kering. Nggak boleh main-mainin luka bekas ekstraksi dengan ujung lidah. Nggak boleh berkumur terlalu keras. Nggak boleh makan panas, pedas, ya. Nggak boleh makan yang terlalu panas atau terlalu pedas. Udah kayak gitu tetap menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, ya. Kalau pasiennya diketahui merokok, hentikan dulu merokoknya selama minimal 2 minggu. Kalau pasiennya minum alkohol, suruh hentikan konsumsi alkoholnya selama 2 minggu, ya. Gitu. Udah kayak gitu, kalau misalnya kalian perlu antibiotik, instruksiin cara pakainya, ya. Pasien diresepkan amoxicillin 500 mg 3 kali sehari selama 7 hari, dan misalnya kalian mau kasih asam mefenamat, ya, 500 mg 3 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari, gitu ya. Pas kondisi apa dikasih antibiotik, Bang? Kalau misalnya sebelumnya udah ada lesi-lesi PT apikal, atau ada granuloma, ya, atau misalnya kalian open method, itu pasti kasih antibiotik. Kalau cabutnya cuma kayak cabut orto doang, nggak ada infeksi yang menyertai, nggak perlu dikasih antibiotik, ya, gitu. Udah kayak gitu, tanyakan kepada pasien apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Kalau misalnya nggak ada, instruksikan pasien tetap harus kontrol 1 minggu setelah, ya. Tetap harus kontrol 1 minggu setelah. Kita nggak tahu nih pasiennya ada dry socket atau enggak, ya. Gitu. Paham ya? Kalau ekstraksi di anak-anak itu kita nggak perlu kasih antibiotik, nggak perlu kasih antiinflamasi, ya. Biasanya kalau udah dicabut kita nggak perlu kasih obat penghilang rasa sakit, ya. Gitu. Oke. Kalau itu untuk ekstraksi yang close method, ya. Bang, maaf tadi untuk jenis tang anterior dan P bawah itu verbalinnya gimana? Kalau anterior yang bawah, big joint handle, membentuk sudut 90 derajat dengan big terbuka dan membulat di kedua ujung bignya, ya. 90 derajat big joint handle, membentuk 90 derajat, ujung big terbuka dan membulat di kedua ujungnya. Kalau yang premolar, big joint handle membentuk sudut lebih dari 90 derajat, ujung big terbuka dan membulat di kedua ujungnya, ya. Paham ya? Kalau yang figure of 8 itu untuk rahang bawah posterior, ya. Kalau yang radix, big joint handle ngikutin elemen giginya, tapi ujung bignya tertutup, ya. Ujung bignya tertutup. Big joint handle membentuk sudut 90 derajat dengan ujung big tertutup, gitu. Baik atas maupun bawah, ya. Tinggal diganti aja ujungnya tertutup. Pokoknya kalau yang terbuka itu buat mahkota, kalau yang tertutup itu buat sisa akar, ya. Nah, kalau untuk kalau untuk open method, bahan-bahan yang tadi, alat dan bahan yang dipakai di closed method ditambahin ini, ditambahin scalpel, ya. Scalpelnya ingat nomor 15 sama handle scalpelnya. Terus satu set hacking set, ya. Hacking set, terus fluid irigasi, terus pengostan. Ini fissure, ini fracture bur, ya, atau bur tulang, ya. Bur tulang yang fissure sama yang round, ya. Pressure yang bulat sama yang panjang, ya. Yang taper, yang fissure taper sama yang round. Ini bur tulang fissure sama bur tulang bulat. Ininya handpiece-nya yang low speed tapi yang straight, ya. Yang straight, bukan yang ya. Yang record itu pakainya yang ini. Nge-lag, Bang. Nge-lag ya? Oh, barusan ya? Masih nge-lag nggak?
Masih nge-lag nggak? Oh, udah nggak? Oke, good. Jadi ingat ya, kalau misalnya yang open method itu bahan-bahan yang closed method ditambahin scalpel nomor 15, handle scalpel, bone file, terus handpiece low speed straight, bur tulang bulat, ya, sama bur tulang yang fissure ya. Terus ini acting set. Acting set, isi acting setnya ada needle holder, terus pinset chirurgis, terus ini apa namanya, jarum sama benang ya, benang sama jarum, sama cairan irigasi. Cairan irigasinya pakai ini ya, pakai salin steril sama respiratorium. Ingat, buat buka flapnya pakai respiratorium gitu. Terus kalau sama spongostan sama tampon steril atau kasa steril juga ya. Nah, tekniknya pertama setelah anestesi itu lakukan insisi dulu ya, insisi dulu. Kalau untuk audontectomy atau open method itu yang disarankan pakai flap yang bentuknya triangular ya. Lakukan insisi atau buat insisi di mukosa dengan bentuk triangular ya, bentuk segitiga. Setelah itu, setelah bikin triangular flap dengan blade nomor 15 dan handle scalpel, kita lakukan refleksi flap ya. Kita buka flapnya dengan menggunakan respiratorium ya. Ingat, ngangkat flapnya itu si periosteumnya juga harus keangkat ya. Jadi flapnya itu tipenya yang triangular dan full thickness. Triangular full thickness flap. Jadi sampai periosteumnya keangkat ya. Setelah itu kita lakukan refleksi flap dengan menggunakan respiratorium. Kalau udah kita lakukan refleksi flap, kita lakukan pembuangan tulang ya. Kita lakukan pembuangan tulang di sekitar gigi yang akan diekstraksi. Caranya, pertama, gunakan round bur atau bur tulang bulat untuk membuat 3 lubang atau 3 groove pedoman. Buat lubang atau groove pedoman di 3 titik, di bagian labial dan 3 titik di bagian palatal atau lingual. Ya. Bikin 3 groove, 1 di mesial, 1 di mid bukal, 1 di distobukal. Kalau di palatal berarti 1 di mesio palatal, 1 di mid palatal, 1 di distopalatal. Ya. Setelah kita buat groove pedoman, satukan ketiga groove pedoman tersebut dengan bur freser yang taper. Ya. Jadi dibikin dulu, jadi jangan asal lu buang, tapi lu bikin dulu guidance-nya, pedomannya, 3 groove itu, 3 di bukal, 3 di lingual, atau 3 di palatal, baru lu satukan atau hubungkan ketiga groove tersebut dengan menggunakan freser taper, ya, bur tulang yang bentuknya taper. Ingat, harus dilakukan secara intermittent dan irigasi continuous. Ya, lakukan pengeburan atau pembuangan tulang dengan menggunakan round bur tulang bulat di ketiga titik di bukal dan palatal secara intermittent, ya, secara intermittent dan irigasi yang kontinu dengan menggunakan salin steril, lalu hubungkan ketiga groove tersebut dengan menggunakan freser taper, freser, ya, freser taper, bur atau bur tulang fissure, ya. Bur tulang yang bentuknya fissure taper, ya, di bagian bukal dan di bagian palatal atau lingual, ya. Bikin 3 dulu, baru dihubungkan. Gitu caranya, ya. Setelah itu, setelah dilakukan pengeburan atau pembuangan tulang,
dan sudah terlihat bagian gigi yang akan dibuangnya, baru kita lakukan elevasi. Kita lakukan elevasi sama kayak tadi di close method. Ya, lo taruh ujung bane-nya di atas tulang alveolar, bagian mesial gigi yang akan dilakukan ekstraksi, lalu diputar. Ya, diputar 180 derajat sampai giginya terasa terangkat. Ya, kalau udah, baru kita lakukan adaptasi forceps. Adaptasi forcepsnya sama kayak tadi, ya. Adaptasi forceps seapikal mungkin, baru lo lakukan luksasi, ya. Luksasi buka lingual, khusus untuk gigi bawah, lo bisa tambahin figure of 8, ya. Udah kayak gitu, lakukan ekstraksi ke arah bukal, ya. Jangan lupa fiksasinya, ya. Lakukan bane sama luksasi, itu harus sambil difiksasi. Kalau rahang atas berarti pakai pinch grass, kalau rahang bawah berarti pakai sling grass, ya. Setelah itu kita lakukan evaluasi gigi, terus kuratase apikal. Nah, kalau tadi kan kalau yang di di close method itu kita langsung irigasi, ya. Kalau ini kita lakukan pemeriksaan dulu nih. Pemeriksaan di sekitar soket. Apakah masih ada tulang-tulang yang tajam? Kalau misalnya nggak ada tulang yang tajam, bisa langsung diirigasi. Tapi kalau ada tulang yang tajam, kita lakukan penghalusan bagian tulang yang tajam dengan menggunakan bone file. Ya, setelah dikurangi pakai bone file, irigasi dengan salin steril, udah diirigasi sama salin steril, baru kita lakukan pemijatan dan penjahitan. Ya, penjahitannya kalau odontektomi itu kita pakai teknik ini aja, simple interrupted, ya. Jadi nanti penjahitannya itu lo langsung verbalin aja, lakukan penjahitan dengan teknik simple interrupted suture, gitu, ya. Lakukan penjahitan dengan teknik simple interrupted suture. Udah kayak gitu, setelah dilakukan penjahitan, irigasi lagi yang terakhir, ya. Irigasi lagi yang terakhir, udah kayak gitu, baru instruksikan gigi tampon dan closing sama persis kayak close method. Tapi nanti lu sebutin kontrol 1 minggu untuk dilakukan affecting atau pelepasan jahitan, ya. Open method di kuretase apikal tetap, ya. Ya, baik close method maupun open method sama-sama dilakukan kuretase apikal, gitu. Jenis benang jarum diameter nggak perlu disebutin, ya. Nggak perlu disebutin karena biasanya kalau misalnya open method, kalau lu harus nyebutin jarum diameter berapa gitu-gitu, yang misalnya quarter lah atau misalnya yang 7/8 traumatik, belum tentu yang disiapin di situ tuh sesuai, gitu. Biasanya udah langsung ada satu set, ya udah, gua langsung lakukan penjahitan, gitu. Paham, ya? Soalnya antara satu institusi dengan institusi yang lain itu bisa beda-beda jarum sama diameter sama benang yang disiapin, ya. Jadi nanti lu fokusnya lebih ke penjahitannya. Teknik penjahitannya disebutnya apa? Misalnya simple interrupted suture. Dilakukan beneran, ya Bang? Tergantung dari instruksi kandidatnya. Kalau instruksi kandidatnya cuma dibilang simulasikan, berarti nggak dilakuin beneran, cuma pura-pura aja. Cuma kalau dibilang lakukan, nah berarti lu lakukan tuh, dibuka flapnya, terus dibur, terus diungkit, dijahit beneran, gitu. Cuma sejauh ini sih yang dilakukan beneran itu yang stepnya sedikit, ya. Biasanya yang dilakukan beneran itu yang sedikit. Kemarin instruksinya lakukan itu close kan, bukan open kan? Close apa open yang kemarin drought nasional? Close kan? Close kan, bukan open. Kalau open itu jarang jarang dilakukan, gitu. Jarang, maksudnya lakukan. Ada kemungkinan, cuma sejauh ini dari tahun 2017 sampai sekarang, kalau ada soal masalah odontektomi atau misalnya open method, itu jarang ada yang dilakukan. Karena apa? Waktu kemarin aja pernah ada satu giginya sampai copot, ya. Waktu itu pernah di tahun berapa ya? Kalau nggak salah di tahun 2019. Satu periode itu kalau nggak salah periode 2 atau periode 3 yang soalnya splinting, itu banyak yang nggak lulus. Kenapa? Soalnya disuruh melakukan, ya.
10 menit nggak cukup buat ngeverbalin sama melakukan splinting. Gitu. Waktu itu banyak yang galau gara-gara splinting, padahal verbalinnya udah oke, tapi yang dilihat produk akhirnya benar-benar harus splinting nempel. Padahal cuma 10 menit. Yang dikasih itu model gips. Lu tahu kan, nempelin resin komposit di gips itu suka copot. Kalau nggak nempel, nggak lulus. Nah, kayak gitu. Jadi banyak pertimbangannya. Gitu. Banyak pertimbangannya kalau misalnya stepnya udah kebanyakan nih, kemungkinan besar bukan itu yang ditanyain. Kalau CPR, ekstra oral doang, ya. Cuma, apa namanya, kompresi eksternal sama kasih ventilasi buatan. Itu pernah keluar. Itu tahun 2018 juga udah keluar, periode kedua tuh. Tapi sampai sekarang CPR belum keluar lagi. Gitu. Terus giginya nggak bisa dicabut beneran, kayaknya lu ngelepas sekrup jadi bingung. Ya udah, nanti lu bilang, mohon maaf dok, ini gigi yang harus diekstraksi, tidak bisa dilakukan, tidak bisa tercabut gitu. Yang penting lu tekniknya udah bener gitu. Gitu ya. Nah iya makanya, nanti kita bahas RJP abis ini ya. Paham ya? Open method udah ngerti ya. Jadi gini, lu kenapa gua kasih semua materi begini? Karena namanya kabar burung yang bertebaran, kalau sampai kedengeran sama panitia, panitia tuh udah nyiapin soal kalau misalnya salah satu station atau bahkan semua station bocor, ya. Kalau udah ketahuan, oh bocor nih, soalnya bocor, udah langsung diganti hari H. Jadi nggak akan dikasih tahu, nggak ada yang tahu, dan yang tahu tuh nanti pada saat briefing penguji, tiba-tiba alat diganti, soal diganti, gitu, ya. Makanya lu harus ngerti at least step by step-nya, biar nanti lu bisa improvisasi. Jadi jangan terlalu rely on sama kabar burung lah, apa segala macam gitu-gitu, ya. Lu bisa apa namanya, mempelajari lebih banyak, lebih detail dari kabar burung, tapi lo harus prepare for the worst, ya. Karena waktu itu pernah banget nih, semua institusi udah disuruh siapin apa namanya, si surveyor. Pernah, sering banget, udah 3 kali atau 4 kali tuh kejadiannya. Yang namanya panitia pasti lebih pinter lah ya dari yang diujinya gitu. Jadi tahu kabarnya dari mana, ada yang keluar. Bahkan sempat waktu itu di salah satu institusi ada oknum yang sengaja membocorkan soal CBT, langsung diganti semua, ya, gitu. Kalau yang OSCE, setahu gua itu udah 3-4 kali. Pokoknya kalau misalnya lu ngeliat, wih, udah fix banget nih, udah fix banget, pas ketemu jeder masuk ke ruangan beda semua, itu berarti artinya udah bocor. Waktu itu pernah kejadian yang jelas banget itu 2020, April 2020, ya. Surveyor, semuanya udah sampai ada yang motoin surat apa namanya, surat dari panitia ke institusi buat siapin apa surveyor udah disiapin, orang udah pada ngapalin, begitu hari H-nya suruh nulis working authorization, gara-gara apa? Bocor, ya. Makanya gue tekankan sama lu harus bisa semuanya, ya. Karena kita nggak ada yang tahu soal yang bakal dikeluarin yang mana, ya. Meskipun kita tahu pun misalnya nih, oh ekstraksi atau oh RJP nih, ternyata yang disuruh bukan RJP, manekin RJP, ternyata dia ini shock anafilaktik, kan kita nggak tahu. Ya, gitu. Namanya penguji itu pasti lebih pintar daripada kita, ya. Dan kalau kalian dapat berita gitu pasti kan H-1, H- berapa, tapi pas hari H itu diubahnya pas hari H. Begitu kalian udah masuk ke karantina, handphone udah ditahan, masuk pengujinya di briefing, soal ganti gitu, ya, gitu. Jadi lo harus prepare for the worst, ya. Odontektomi sama persis ya sama yang kayak tadi, sama open method. Nah sekarang masuk ke dry socket. Kalau dry socket itu berdasarkan konsensus terkini, tidak kita lakukan pembuatan perdarahan baru lagi, ya. Jadi kalau dry socket itu cuma dilakukan irigasi dan debridement sama kasih antibiotik pasiennya, ya. Sama kayak biasa, preface 1, preface 2, preface 3. Di preface 2 alat dan bahannya 1 set alat standar, isinya 2 kaca mulut, 1 sonde half moon, 1 ekskavator, 1 pinset,
sama B ya, 2 kaca mulut, 1 soda hamut, 1 pinset, 1 ekskavator. Cotton raw, cotton pellet, kasa steril, udah kayak gitu metronidazole ya, metronidazole yang 1,5%, metronidazole gel atau alveogel, terus chlorhexidine gluconat 0,2% sama squid irigasi. Ya. Nah, sama 1 set anestesi lokal. Jangan lupa, kalau dry socket itu kita lakukan anestesi dulu karena kita bakalan melakukan debridemen. Debridemen itu kan artinya dibersihin, dikletekin tuh jaringan-jaringan nekrotiknya. Kalau nggak pakai anestesi, nanti pasiennya kesakitan. Ya, jadi kita lakukan anestesinya anestesi infiltrasi ya. Anestesinya infiltrasi. Pertama seperti biasa, udah preface 3, kita lakukan asepsis antisepsis. Lakukan asepsis antisepsis seperti biasa ya, dengan menggunakan cotton pellet steril secara sentrifugal dari dalam keluar. Udah kayak gitu kita lakukan prosedur anestesi lokal biasa, infiltrasi ya. Infiltrasinya di mucobukal vault aja ya. Di mucobukal vault aja. Nah, sekarang gue mau kasih tahu nih. Kalau misalnya lu harus lakukan infiltrasi di rahang bawah, jangan perlu lu lakukan suntik langsung di lingualnya. Ya. Misalnya nih, lu mau ekstraksi gigi bawah anterior. Kan itu nggak perlu dilakukan blok, pakai infiltrasi juga bisa. Nah, terus gimana Bang? Kan kita perlu anestesi mukosa lingualnya. Cara anestesi infiltrasi lingual bukan jarumnya dimasukin ke dasar mulut. Ya. Karena di situ terlalu banyak pembuluh darah yang besar, ya. Terlalu banyak pembuluh darah yang besar yang berpotensi menimbulkan komplikasi pasca anestesi. Jadi yang kita lakukan adalah insersi jarum, catat ya. Insersi jarum di interdental, mesial, dan distal gigi yang akan dilakukan anestesi. Ya, lakukan insersi jarum di interdental, mesial, dan distal gigi yang akan dilakukan anestesi. Ya, masukin jarum ke infiltrasi biasa, bevel menghadap tulang, terus didorong sekitar 3-4 mili, udah kayak gitu aspirasi, deposit. Ya, gitu. Jadi jangan langsung di bagian lingualnya karena kemungkinan komplikasinya bakal tinggi. Ya. Setelah anestesi bekerja, lakukan irigasi ya. Lakukan irigasi dengan menggunakan squid irigasi dan chlorhexidine gluconat 0,2%. Ya. Udah kayak gitu dengan menggunakan kasa steril yang dibasahi chlorhexidine gluconat, kita lakukan atau kita usap permukaan soket secara perlahan untuk menghilangkan jaringan nekrotik ya. Jadi setelah irigasi lo ambil jaringan nekrotiknya secara perlahan dengan cara membasahi kasa steril dengan chlorhexidine gluconat 0,2%, lalu usap secara perlahan di permukaan soket, menghilangkan apa tuh? Menghilangkan jaringan nekrotik yang ada di permukaan soket. Ya, gue blok lah, jangan begini, mati lu. Infil mesial distal interdental arah lingual atau arah bukal? Dari arah bukal, ya. Ingat, selalu anestesi dari arah bukal. Kalau mau anestesi yang bagian lingualnya. Jadi jangan dari dalam begitu, ya, tapi dari luar, tetap dari bukal, tetap dari labial, tapi ngarahnya ke lingual, ya. Paham ya? Nah, setelah dibersihkan perlahan, jaringan nekrotiknya sama-sama, ya, masing-masing 0,5, ya, masing-masing 0,5. Berarti yang lingual tusuknya 2 kali ya, mesial sama distal, gitu. Nah, udah kayak gitu, setelah dibersihkan seluruh jaringan nekrotiknya, kita lakukan medicated dressing, ya. Medicated dressingnya pakai apa? Tadi bisa pakai alveogel yang ditaruh di kasa steril, atau bisa pakai metronidazole gel yang 1,5%. Cara aplikasi gimana? Keluarkan gel, lalu aplikasikan dengan menggunakan cotton bud steril atau cotton pellet steril di atas soket yang telah dibersihkan. Ya. Aplikasikan medicated dressing menggunakan metronidazole 1,5% atau alveogel yang diaplikasikan dengan cotton pellet
steril atau cotton bud steril di permukaan soket. Setelah itu, instruksikan pasien untuk menggigit tampon, ya. Gitu ya. Nah, pergantian dressing ini dilakukan 1 minggu setelah, ya. 1 minggu setelah 1 hari setelah, ya, bukan 1 minggu. 1 hari setelah dilakukan aplikasi dressing pertama. Jadi nanti setelah aplikasi medicated dressing, kita closing, ya, closingnya sama kayak ekstraksi. Udah kayak gitu, ditambahin, berikan pasien obat-obatan berupa antibiotik. Antibiotiknya amoxicillin 500 mg, ya, amoxicillin 500 mg, dan metronidazole 500 mg, 3 kali sehari selama 7 hari. Sama antiinflamasi, ya, antiinflamasinya tadi, ya, boleh asam mefenamat, boleh kalium diklofenak 2 kali sehari kalau kalium diklofenak, kalau asam mefenamat 500 mg 3 kali sehari selama 5 hari, ya. Alfeugil sama Bang, caranya sama, ya, aplikasikan langsung, udah kayak gitu tutup, ya, tutup pakai tampon, pasiennya suruh gigit tampon, ya. Amoxnya gope, metronya gope juga. Kalau pakai kalium diklofenaknya 50 mg 2 kali sehari 5 hari. Tapi kalau pakainya asam mefenamat 500 3 kali sehari 5 hari, ya. Olesnya selapis tipis aja, ya. Olesnya selapis tipis gitu. Nah, tampon yang buat gigitnya nanti itu nggak usah dikasih povidone iodine, ya. Langsung tampon steril, taruh di atas, pasiennya suruh gigit gitu. Sama-sama gitu, ya. Terus nanti tanyakan kepada pasien apakah pasien masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Kalau misalnya nggak ada, instruksikan pasien untuk datang 1 hari setelahnya untuk dilakukan penggantian dressing, ya. Nggak boleh dong. Kalau diajak ngedate pasiennya, kan pasiennya masih sakit mulutnya. Iya kagak, ya kali aja gitu kan. Pernah nggak ada pasien mau lu ajak date? Enggak. Adanya sejawat ya? Sejawat, ya. Ada sejawat yang pengen banget gue ajak ngedate. Udah jadi PNS sekarang. Udah jadi PNS, ya. Gimana? Hah? Gimana? Gue gede banget itu. Hobi masak banget tuh. Hobi masak, ya. Masak air sampai matang, ya. Biar matang. Oke. Kita udah sampai mana sih nih? Replantasi. Oh, tinggal replantasi, terus masih banyak. Ya udah, kita istirahat dulu aja, ya. Kita istirahat dulu 5 menit. Tetap stay tune terus di Master. Bang, cotton pellet yang diolesin gel dimasukin ke dalam soketnya sebatas apa, ya? Sebatas permukaan aja. Jangan dimasukin sampai dalam. Kalau dimasukin sampai dalam, dia nanti malah ngeganggu penyembuhannya. Taruhnya di permukaan soket aja, ya. Stay tune terus. Makanya, cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt. Pasti lele.